Pemirsa, kembali lagi di Dialog Khusus edisi hari ini Puskesmas Pesantren 1. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa di Puskesmas Pesantren 1 ini ada namanya Inovasi Layanan Pro, Puskesmas Rama Oda. Ini puskesmas ini adalah menangani untuk orang dengan HIV/AIDS. Mungkin bisa langsung dijelaskan kepada Pak Imam ya Pak ya, mengenai apa sih program layanan dari Pro ini sendiri dan nanti dilanjutkan tujuannya dengan Dokter Cici. Oke, jadi Puskesmas Rama Oda itu adalah di mana ini kita berdiri tahun 2013. Sudah lama Pak? Ya sudah lama, saya sejak lahir 2011. Jadi memang dulu itu riwayatnya kita banyak pemeriksaan HIV saja sama IMS. Berkembangnya zaman, kemudian perlu adanya akses di Puskesmas. Akhirnya kita buka untuk pengobatan ARV itu di tahun 2017. Nah, dengan adanya ini karena harus minum seumur hidup ya, ODIF ini, orang dengan HIV ini harus diminum seumur hidup, sama juga dengan hipertensi. Nah, biasanya angka lost follow up atau angka tidak kembali lagi untuk berobat itu tinggi. Sehingga muncullah inovasi yang salah satunya adalah inovasi Pro Puskesmas Rama Oda. Tadi jika sudah disebutkan ya Pak, orang tidak mau datang lagi itu karena apa Pak? Mungkin karena takut atau? Iya, jadi memang dulu karena hanya orang tertentu ya, jadi yang datang itu jadi kadang itu sama petugas, malu, terus ada stigma diskriminasi pada diri sendiri, kemudian wis waleh ya, ibaratnya waleh minum obat. Nah, itu menjadi faktor-faktor yang menghambat dia untuk minum obat. Padahal penyakit HIV/AIDS ini bukanlah aib gitu ya Pak ya? Betul, jadi seperti itu. Nah, mungkin tujuan dari layanan ini bisa dijelaskan Dokter Cici ke pemirsa di rumah. Ya, jadi ada beberapa tujuan dari layanan Pro. Ya, tadi yang sudah disebutkan salah satunya adalah menurunkan angka lost to follow up. Jadi karena memang kebanyakan itu pasien pas mulai semangat, terus tapi lama-lama tahu-tahu menghilang. Nah, itu kita menurunkan angka tersebut dengan memberikan perhatian lebih pada pasien-pasien ODIF. Lalu yang kedua yaitu mempermudah tracing dan juga pengawasan bagi pasien yang lost to follow up, karena memang selain petugas dan karyawan kita sendiri, kita juga bekerja sama dengan komunitas ODIF sehingga lebih memperkuat peran kita dalam baik itu menemukan ataupun mengobati pasien-pasien ODIF. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan pengetahuan dan juga kepatuhan dalam minum obat bagi para penderita ODIF. Lalu juga meningkatkan kepedulian antara petugas dan juga pasien, selain menghilangkan stigma. Kalau petugas kesehatannya aja stigmanya negatif, apalagi masyarakat kan seperti itu ya. Jadi kita memberikan contoh bagaimana harusnya kita memperlakukan pasien-pasien ODIF. Dan yang terakhir, yang jelas agar penderita ODIF mau berobat dan tidak malu berobat. Seperti itu. Nah, untuk check up-nya sendiri itu biasanya berapa hari sekali atau berapa minggu sekali Dok? Kalau itu mungkin bisa dijelaskan sama Pak Imam ya? Jadi saya di sini juga pemegang program HIV ya. Jadi kalau untuk pasiennya itu sekarang adalah test and treat. Jadi ketemukan saat ini maka diobati langsung dengan melihat kondisi-kondisi tertentu dari pasien. Kalau dengan KU-nya yang jelek ya nggak perlu ditunda dulu ya. Jadi ada penambahan atau obat mungkin dari Dokter Cici ditambahkan dulu sampai KU-nya baik. Tapi kalau dia diketemukan dalam keadaan sehat, maka ya langsung diberikan ARV. Makanya perlu ini si pasien ini, ODIF-nya ini harus benar-benar dijaga untuk stigmanya diri sendiri, itu harus dipantau. Pemantauan, betul, jadi seperti itu. Jadi ODIF ini ada pemantauan dari Puskesmas Pesantren 1 terhadap para orang dengan HIV/AIDS. Namun di sini ada layanan Pro Pak. Di sini ada 4 kayaknya ya Pak ya. Layanan Pro itu bisa dijelaskan? Jadi karena sekarang eranya kalau kita melihat bahwa zamannya COVID, ternyata harus ada media sosial. Salah satunya adalah Dono. Itu ada namanya Dono, daftar online. Nah, sama juga jangan tawa, kalau di kita adalah langsung daftarnya langsung ke poli. Jadi dari kita akan membantu mendaftarkan di loket. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah karena dia harus minum obat, maka kita harus namanya konjuri ya, konseling 7 hari. Kenapa sih 7 hari? Nah, karena biar ada chemistry antara petugas dan pasien. Nah, kalau hanya kita biarkan minum obat selesai, gak bakalan dia akan datang kembali. Maka ditanyakanlah gimana kabarnya. Nah, itu selama 7 hari sampai benar-benar pasien itu mandiri. Ya, diusahakan minimal 7 hari.
Yang kemudian juga ada selama pengobatan seumur hidup, itu pasti teman-teman itu kadang bingung harus konsul kemana. Namanya juga itu ada namanya KONOHA, konseling online HIV AIDS. Nah itu jadi teman-teman yang sudah pengobatan ini konselingnya bisa by WA. Nah, keluhannya seperti ini atau mungkin curhat-curhat. Kalau sudah bagus chemistry-nya itu biasanya curhat ya. Itu namanya kalau bahasa Jawa gibah. Gibah. Gibah kesehatan tapi Pak ya. Kemudian juga ada di mana tadi sampaikan Dokter Cici bahwa biasanya pasiennya tiba-tiba menghilang tanpa konfirmasi. Namanya adalah satu saat. Saya setuju, saya berobat. Jadi ada tanda tangan. Jadi kalau mau memulai pengobatan maka harus tanda tangan. Kesiapan untuk pengobatan. Kesiapan jika dia tidak minum obat maka akan didatangi oleh petugas. Agar apa? Kita sama-sama jalan enaknya. Jadi juga ada program kayak jemput bola mereka Tuh, gitu ya Pak ya? okay. Jadi seperti itu agar dia tidak ada penularan yang berarti kepada pasangan atau yang sebagainya. Sejauh ini keefektivitasnya dari program ini sudah berapa persen Pak? Jadi kalau pasien kita itu sekarang sudah 400, yang datang ya 455. Sudah banyak. Banyak dari 2017 ya. Dari dulu. Yang menduduki yang paling banyak adalah teman-teman komunitas ya dari LSL. Nah itu yang paling banyak usia-usia muda. Yang kemudian ini sekarang ada yang terbaru. Jadi kemarin saya sama Dokter Cici pelatihan di Jakarta. Jadi misalnya kalau dia bukan dari wilayah sini, itu apakah bisa menggunakan program ini atau seperti? Bisa. Jadi kita yang terpenting kembali ke niatnya teman-teman. Kalau mau pengobatan Santren 1 ya nggak masalah bagi kita. Yang kebanyakan dari luar kota. Oh dari luar kota malahan ya Pak ya. Mungkin ada sedikit pesan untuk masyarakat di rumah mengenai kesehatan dari Dokter Cici terlebih dahulu. Mungkin lebih lihat aja dirinya sendiri, nggak usah ngelihat orang lain tentang kesehatan. Maksudnya kalau ada entah itu cuman pusing aja atau batuk pilek atau mungkin demam itu ya nggak apa-apa. Lebih aware gitu ya? Lebih aware. Segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat atau mungkin ke puskesmas pesantren 1 agar tidak mendiagnosis diri sendiri, tidak bingung-bingung sendiri, tidak over drug sendiri. Jadi lebih bisa diawasi dan juga lebih bisa dikontrol oleh puskesmas ataupun fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Baik, mungkin dari Pak Imam bisa menambah sedikit mengenai stigma ke puskesmas nggak harus sakit kok gitu ke pemirsa di rumah. Jadi ya tadi sampaikan bahwa kalau merasa saya berisiko tinggi ya salah satunya HIV ya datang ke layanan. Petugasnya ramah, tidak ada yang jahat ya. Salah satunya Pak Imam ini sangat ramah. Iya, jadi tidak usah takut-takut ya. Jadi bisa japri. Kalau di kita ada namanya di IG-nya kita ada IG Polisedap Malam. Jadi itu IG-nya terkait HIV AIDS di Polisedap Malam. Jadi semua itu ada, bisa japri, di situ ada kontaknya ataupun inbox juga bisa. Nah itu tadi pemirsa sudah dimudahkan dengan Puskesmas Pesantren 1 di sosmednya ya Pak ya. Itu tadi dialog khusus kita edisi hari ini mengenai layanan Pro Puskesmas Rama Oda dan layanan UPT Puskesmas Pesantren 1. Pemirsa di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di dialog khusus edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Pesantren 1, Anda sehat, kami senang. Salam tunas, Sehat, bugar, produktif, ceria.